A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Sabilur Rasyad yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh pengurus Badan Takmirul Masjid, ketua dan pengurus lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, tepatnya pada hari yang ke-11 di bulan Ramadan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, sehat afiah, sehingga kita masih bisa sama-sama menjalankan ibadah Ramadan. Maka yang harus kita tanyakan kepada diri kita, kira-kira sudah berapa kali khatam? Kira-kira sudah berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan? Kira-kira sudah sebanyak apa yang kita berikan untuk orang buka puasa? Maka ini semua keutamaan berada di bulan Ramadan. Memang di luar Ramadan tetap mendapatkan keutamaan, tapi di bulan Ramadan semua amalan yang sunnah kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala seperti menjalankan ibadah fardu, bukan sunnah lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau khatam Quran di bulan Ramadan. Setiap hari itu 2 kali khatam. Kalau seandainya Ramadan sampai 30 hari, maka beliau mengkhatamkan Quran selama Ramadan sebanyak 60 kali khatam Al-Quran. Kita tidak haruskan diri kita untuk khatam setiap hari 2 kali. Paling tidak kita setiap hari 2 juz atau 1 juz. Dan kita selama sebulan bisa khatam sampai 1 kali saja. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak yang bertanya tentang populernya doa-doa yang mungkin di Gorontalo, bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri, yang kita sering dengar dengan ucapan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini niat yang sering kita dengar di masjid-masjid kita. Apakah niat ini ada atau tidak? Kenapa niat itu harus seperti itu? Dan kenapa harus diucapkan? Ini banyak sekali pertanyaan demikian. Maka yang pertama kami ingin sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ulama kita ini bukan ulama yang tidak tahu ilmu. Ulama kita ini semuanya faham, tidak mungkin menentukan hukum kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan ijtihad para ulama. Maka di sini jamaah sekalian, pertama yang kita harus bahas, apakah niat itu dianjurkan atau tidak. Kita semua sepakat bahwa semua namanya ibadah harus ada niat. Yang mungkin menjadi pertanyaan, haruskah niat itu dilafadzkan atau tidak? Maka dijawab oleh para ulama. Saya bukan ulama, tapi ulama yang menjawab. Dari kalangan madhab Imam Abu Hanifah mengatakan melafadzkan niat itu dianjurkan, sunnah. Dari madhab Imam Malik, ya kita urutkan dulu dari Abu Hanifah mengatakan sunnah, Imam Syafi'i mengatakan sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah. Yang mengatakan khilaful aula atau yang bisa kita katakan lebih baik tidak usah, itu Imam Malik. Tapi kata Imam Malik, kalau seandainya di dalam hati kamu masih ada was-was, maka disunnahkan untuk melafadzkan niat. Ini semua pendapat, tidak ada satupun ulama yang melarang. Jadi pelarangan ini dari mana? Ketika ada yang mengatakan bahwa melafadzkan niat adalah sesuatu yang haram, na'udzubillah. Tidak ada dikatakan bahwa yang melafadzkan niat itu adalah haram. Dari mana kita berujukan para ulama dari kalangan madhab yang mengatakan melafadzkan niat itu adalah haram. Bahkan disebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa melafadzkan niat
adalah bid'ah makruha, bid'ah yang dimakruhkan, tapi tidak sampai muharramah, bukan sampai haram. Nah ini insya Allah menjadi pembahasan yang pertama. Jadi ternyata niat melafatkan itu ada yang disampaikan oleh para ulama 4 madhab dan semua menganjurkan. Dengan syarat seperti Imam Malik hanya satu saja syaratnya, kalau seandainya ada timbul was-was maka disunahkan untuk melafatkan niat. Yang kedua, ulama semua 4 madhab itu sepakat bahwa niat itu harus ada namanya al-jazmu, harus ada namanya at-ta'yin, harus ada namanya at-tabyid, dan harus ada namanya at-tajdid. Ini syarat 4 bagi orang yang ingin berniat puasa. Kalau 4 ini tidak terpenuhi maka niat puasanya tidak sah. Itu semua sepakat. Apa itu al-jazm? Ini saya akan bahas masalah nawaitu shauma ghadin. Kenapa harus dilafatkan seperti itu? Kenapa harus begitu sigohnya? Apalagi yang mengatakan kenapa harus bahasa Arab? Pertama, lafaz nawaitu shauma ghadin an adai ini Bapak Ibu, itu memang populernya ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab beliau Syarhul Kabir lir-Rafi'i. Itu kita kenal, 623 Hijriah beliau wafat. Itu beliau yang pertama kali tulis nawaitu shauma ghadin. Kemudian dinukil lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatut Talibin. Beliau tambah lagi sehingga kitab Rawdatut Talibin ini lebih populer kita di Indonesia. Maka subhanallah, apa itu al-jazmu? Al-jazm itu adalah penekanan niat. Penekanan niat bahwa saya akan puasa. Tidak boleh dia bilang kalau seandainya besok saya mau berangkat, saya mau puasa. Ini berarti tidak yakin dia mau puasa besok. Jadi harus bilang saya mau puasa besok. Itu syarat yang pertama untuk niat puasa. Syarat yang kedua at-ta'yin. Dia harus tentukan, kamu ini mau puasa apa besok? Oh, saya mau puasa Ramadan, berarti harus tentukan Ramadan. Kenapa ada nawaitu shauma ghadin? An adai fardhi syahri Ramadan. Ramadannya itu ada. Supaya kita bisa bedakan mana puasa Ramadan, mana bukan puasa Ramadan. Yang ketiga, harus ada namanya at-tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid itu harus dikukuhkan dari malam hari. Tidak boleh dia berniat ketika sudah masuk waktu subuh. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, "Man lam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Barang siapa yang menghadirkan niat barang siapa yang tidak menghadirkan niat sebelum masuknya waktu subuh atau sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Artinya dia sebelum subuh tidak berniat. Dari malam hari sampai sebelum subuh tidak berniat. Masuk waktu subuh maka puasanya tidak sah karena tidak berniat dari sebelum subuh. Kemudian syarat yang keempat dari niat puasa adalah at-tajdid, diperbaharui setiap malam. Diperbaharui setiap malam. Maka setiap malam kita perbaharui. Walaupun memang ada sebagian madhab seperti madhab Imam Malik cukup niat dari malam pertama 1 bulan. Tapi dalam jumhur ulama 3 madhab mayoritas mengatakan harus setiap malam kita selalu mengulang niat itu. Nah, maka 4 syarat ini Bapak Ibu adalah syarat niat itu disahkan dalam syariat kita khususnya puasa. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa populer harus bahasa Arab? Maka jawabannya karena ulama-ulama kita dulu itu belajar kepada orang Arab. Guru mereka ada yang di Mekah, guru mereka ada yang di Yaman, guru mereka ada yang di Suriah, maka mereka belajar kepada orang Arab. Dan kitab yang dipelajari juga bahasa Arab. Kalau seandainya ulama kita belajar di Suwawa misalnya, mungkin niat itu bahasa Suwawa. Mungkin ulama Imam Nawawi misalnya dari Gorontalo, mungkin bahasa Gorontalo yang keluar. Tapi karena populernya kitab-kitab bahasa Arab, yang populer di negeri kita adalah bahasa Arab. Jadi ada yang tanya, apa dalil dari niat? Dalil dari niat dalam Sahih Muslim, innamal a'mal bin niat. Apa dalil nawaitu shauma ghadin? Maka dalilnya adalah yang tadi saya sampaikan, syarat niat. Maka insya Allah di beberapa hal ini mudah-mudahan manfaat dan barokah. Insya Allah mudah-mudahan kita saling lapang dada. Apa yang menjadi perbedaan di tengah-tengah kita, najtami' fi ma tafaqna wa natasama fi ma ikhtalafna. Kita bersama-sama apa yang kita sepakati dan saling lapang dada apa yang berbeda pendapat di situ. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.